Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi mendengar ajaran Yesus yang menentang akan adanya perceraian dalam khotbah di bukit. Ajaran Yesus ini bertentangan dengan praktek orang Yahudi. Maka mereka berusaha menjebak Yesus dengan menempatkan ajarannya bertentangan dengan Musa. Mereka berharap dapat mendiskreditkan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui niat mereka yang menyimpang dan mendasarkan ajarannya pada rencana awal Allah bagi pria dan wanita. Yesus mengetahui bahwa mereka sedang mencari alasan guna melawan kehendak Tuhan. Yesus hanya berfokus pada apa yang Tuhan maksudkan dan bagaimana kita menanggapinya. Saudara-saudari, ajaran Yesus tampaknya sangat kontra dengan budaya waktu itu. Namun Yesus tidak gentar dengan kekerasan hati manusia seperti pada zaman Musa. Kuncinya adalah bahwa Yesus tidak hanya menambahkan hukum baru. Yesus membawa rahmat untuk dapat hidup seperti yang Allah maksudkan sejak semula, yaitu sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Yesus dapat meminta lebih banyak dari kita karena Dia sendiri yang membawa kasih karunia bagi kita untuk menjalani hidup kita di hadapan Allah dengan cara yang baru. Oleh kasih karunia-Nya, kita dijadikan pria dan wanita baru dalam Kristus dan diubah menjadi anak-anak Allah yang diberdayakan untuk hidup dalam kekudusan dan penuh dengan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, para murid tampak putus asa pada awalnya
karena ajaran Yesus yang baru sulit untuk dijalani, maka lebih baik tidak menikah. Mereka melihat sesuatu melalui pengalaman sempit mereka sendiri dan melalui lensa opini populer. Namun mereka harus melakukan perjumpaan yang mengubah dengan kasih karunia Kristus. Kita juga perlu percaya akan anugerah itu dan menyampaikannya kepada orang lain, karena hal itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi kita. Saudara-saudari, inilah yang membawa vitalitas dan kesegaran bagi kehidupan Kristiani kita dan membuat kita mampu menawarkan sesuatu yang baru dan penuh harapan kepada dunia di sekitar kita. Semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang dikatakan Tuhan adalah menjadi pedoman bagi hidup kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita